Masuk aja bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acia lalamo sebagai penghulu. Ini mau ingin bertanya ke Acia. Syarat sebuah nagari atau apa yang kita kenal dengan limbago. Apa itu limbago menurut Acia? Kalau lembaga dia prinsipnya sesuatu ketentuan-ketentuan ialah tersusun rapi oleh pendahulu-pendahulu di Minangkabau. Misalnya tatanan kehidupan ada singkat nagari, kemudian tatanan kelembagaan, itulah tersusun rapi. Jadi salah satu contoh misalnya pranata sosial dasar kehidupan bakaum mama bakamanakan baratu bapusako basako itu kira salah satu contoh dari paling itu di pranata sosial dasar benar kehidupan bakau. Jadi kalau begitu ya, nagari itu sesuai dengan tatanan adat. Syarat berdiri sekolah itu ada minimal. Awak istilahnya awak itu kalau memakai katonan ampenya suku nanampe. Tapi suku paling dah kurang. Ada tatanan dari suku itu akan terbentuk nanti bahasa adat. Dan kemudian dari bahasa adat itu akan ditunjuk aja menjadi pucuk adat. Kemudian ada pandam pakuburan, ada balai musaji, dan ada batapian. Itu memang kan salah satu syarat negara. Kemudian ada bahasa. Syarat dari proses menjadi negara. Iya. Itu kan limbago saja. No, kan ada lo pepatah ketika kurang ngiri bakare kuku, bakare je pisau sirawi. Yana, ambil untung buat dia kalau untung. Yana, nagari nan bakampe suku. Ya. Bakampe suku itu salah satu syarat dari berdirinya nagari. Kalau lo nadom pe suku ledo tu ndak syarat. Kemudian sebuah negara yang terbentuk. Lah ada ampe suku, ada babalai saji, ada bapasa, ada babalai. Kemudian ada pandang pakuburan si negara itu. Ini yang syarat. Setelah itu ada baru kan gitu bentuk limbago negeri. Apa saja limbago di negara itu. Di negari. Iya, syarat keduanya bisa berdiri kokoh sebuah negara. Ya, balik awak ke suruh lo ke Pangkai. Artinya kalau ke Pangkai kehidupan bernegari tentu negari itulah tersusun rapi dulu. Dikatakanlah nama adat salika negari. Ya. Jadi adat salika negari itu bagi penyusun-penyusun yang menyusun adat salika negari itu bagi nenek mama zaman dulunya tentu tidak sama masing-masing negari. Iya. Baik tatanan kehidupan sosialnya maupun kehidupan tatanan kehidupan rumah tangga, bakaun, basuku, berbeda-beda. Iya. Itu. Jadi dengan ada iko kerja, maka timbullah cinta kampung atau cinta negari. Jadi kalau dikaitkan jo Pagaluyong atau jo Minangkabau secara keseluruhan, di mata kaitnya negari kan? Kalau nagari terkait awak ni, kemarin terus dia terangkas. Kita terkaitkan nagari jo Pagaluyong dan atau alam Minangkabau. Itu kan kalau menurut apa namanya tu tambo-tambo yang dibaca sejarah kan? Iya. Sejarah yang dibaca.
Terus ya. Kan diawali dengan istilah luhak ba Penghulu. Pangulu rantau barajo. Ha. Artinya mana waktu Aditya Warman menyusun memimpin Minangkabau. Minangkabau kerajaan Pagaruyuang ya. Pagaruyuang itu kekuasaannya tuh terbatas. Iya. Terbatas. Ini tidak berkuasa di luar. Oh, dan kuasa di luar dah. Nyo berkuasa diberikan kekuasaan ke rantau. Oh, iya. Itu Rajo Pagaruyung Adi Tiorman dan setelahnya itu memberi hak-hak kewenangan ke rantau, yaitu mengko tiok rantau tu Barajo. Itu kaitannya dia. Kok rajo-rajo diento tu di bawah kekuasaan Pagaruyung. Jadi kalau itu di mana tak ada selengkap negara aja. Kalau rajo berkuasa. Kemudian ada singkat nagari karena itu ada empat kan. Ada nan sama nadai. Ada nan diadatkan. Ada nan teradat, adat istiadat. Ya, betul. Maka di rantau tu oleh kerajaan Pagaruyung diberikanlah kewenangan untuk masing-masing nagari menyusun tata kelola dan tatanan-tatanan di selain dari itu mangku adat ada nama adat istiadat di nagari. Maka adat istiadat tu disusun ya kan, dimusyawarahkan di nagari yang bersangkutan. Artinya dalam musyawarah kalau nan elok diambil jomu pakai, kemudian nan indak elok nak kurang ndak elok, nan ndak elok menurut nagari dibuang cara perhitungan. Ya, perhitungan ya. Perhitungan. Hasil kesepakatan yang akan dipakai tatanan di selingkah nagari itu diambil jo mufakat. Hasil mufakat di nagari itulah itu kalau menurut saya hasil mufakat nagari itu merupakan suatu limbago. Kalau kajian ke limbago tadi karena nyala tersusun rapi jauh sebelum generasi ini. Jadi kalau bantu itu dia berarti Minangkabau itu adalah penganut paham konfederasi juga. Konfederasi. Iya. Konfederasi itu artinya bahwa antara pusat jo daerah, antara Pagaruyung dengan negari, ikatannya itu hanyalah ikatan yang betul-betul yang satu kesatuan. Sedangkan kebudayaan di lokal dan yang apa yang dilakukan di negari berarti berdiri sendiri masing-masingnya. Jadi artinya konfederasi itu adalah ibaratnya aja sama aja Commonwealth bagi negara-negara jajahan Inggris yang ada gini kok. Nah itu ya sama lah. Ya, betul. Jadi adat yang kita bersamakan atau adat yang kita persatukan itu hanya adat yang sebenar adat ditambah dengan adat nan teradat. Sebab teradat karena harus dijadikan adat karena adanya adat babu mati tadi. Di samping adat sawana adat ada adat nan teradat. Itu. Adat. Jadi masing-masing negari dalam menyusun tatanan adat sehingga negarinya tetap berpedoman ke adat nadete. Iya. Nah, itu dasarnya dia. Ya. Contoh perkawinan di Minangkabau itu adalah eksogami. Eksogami ya. Perkawinan sistem eksogami itu nagari-nagari tetap memakai itu tuh, tidak boleh melangkah itu tuh. Iya betul. Ya. Jadi nan punya nagari sebenarnya adat nan diadatkan adat istiadat. Adat istiadat. Nah nagari. Iya. Sedangkan adat sebenarnya adat dan adat nan teradat itu milik Pagaruyung atau Minangkabau. Kan begitu tibonya. Iya. Iya Pagaruyung tibonya. Atau kebudayaan Minangkabau sesungguhnya. Itu berbicara baru tentang peran nagari di dalam adat ya. Tapi dalam karena diskusi atau berceloteh awak ko menceloteh di pelantang, tapi kadang-kadang kan ada penjelasan awak agak bertentangan dengan sebenarnya. Tapi kira secara gambaran umum betul itu
iya. Contoh perkawinan isogami itu kan tidak bisa dilanggar dah. Nah, ya. Itu kan ada sebenarnya adat tuh banyak. Ya. Kemudian matrilineal. Iya, matrilineal. Ya. Adat bahasa disarak, sarak bahasa dikita pula. Tapi ya, adat bahasa disarak, sarak bahasa dikita pula. Itu kan adunya baru setelah perjanjian Bukit Marapalam. Ya. Jadi kalau berarti mengindikasikan niat kita dahulu adalah ulanglah beragama. Setelah masuk Islam, barunya berubah menjadi Islam. Jadi kalau sejarah nang awak baca kan, ada bahasa disarak, sarak bahasa dikita pula. Itu lahirnya kan ketika lah Rajo Nangkabara di Pagaruyuang. Setelah Adi Juwarman meninggal, ganti de Angga Warman anaknya. Iya. Sudah tu Pijawarman. Iya. Sudah Pijawarman baganti lah namanya Sultan Marajo Alim. Iya. Sultan Marajo Alim karena wala Islam hampir 1%, nyurubah sistem kerajaan menjadi kesultanan. Kesultanan. Oh baru. Contohlah sistem pemerintahan Salahuddin Ayyubi di Arab, di apa? Di Mesir. Mesir. Ya. Mesir. Karena itu tuh cukup terkenal di dunia kan, sistem pemerintahan Islam itu. Maka orang Minangkabau menetapkan lo dalam Sumpah Setia Marapalam itu ada bahasa Nisara, Sara, bahasa Dikita Bulah dan menjadikan langsung kerajaan diubah menjadi kesultanan. Oh, itu muka bagalah sultan ya. Ada itu muka bagalah sultan. Jadi tidak ada kaitan antara sultan Niko dengan sultan Piaman ada ya. Ada dong. Kan banyaknya culote. Nama sultan-sultan tu orang di Piamannya. Iya. Itu soalnya itu kalau pahami nasabana itu dah ya. Itulah umum karena kerajaan Pagaruyuang dirubah menjadi sistem pemerintahnya kesultanan. Iya. Nah, dalam kesultanan itulah Pariaman mengikuti itu bukan Pariaman khususnya bagalah Sidi Bagindo Sultan dah salah. Menurut dia sebut di daerah teh juga ada Sultan Sidi ya. Ada Bagindo Sultan. Sedang di Tapanuli ada. Iya. Sultan Nasution guys. Iya. Itu dasar itu ya. Iya. Nah, kemudian pengaruh Minangkabau itu tidak saja di Sumatera Barat, tapi juga sampai ke Natal, sampai ke kalau apa? Kalau orang Minang itu tuh bukan hanya Sumatera Tengah aja. Sumatera bagian tengah tidak. Sebagian besar Sumatera kan masuk ada pengaruh Minangkabau. Kalau pengaruh Minangkabau, awak baca sejarah itu kan sampai keluar. Ya. Ke Semenanjung, negara jiran, Sulu, Petaning, Filipina, ya, Bangka Belitung, malah di NTB ada Cak. Brunei. Ya. Memang gitu dah Cak. Ya. Jadi pengaruh Minangkabau sampai ke NTT. Waktu itu kan hebatnya awak rajo-rajo yang terkirim. Ya. Kini kok awak mengirim marca. Tukang guru, tukang baladang, malah ada pelacur yang kirim. Kalau negari, di mana salahnya sih? Salahnya, ya. Salahnya adalah kalau menurut orang-orang luar itu, contoh lah, ambil dulu Malaysia. Malaysia tu negeri sembilan tu dimintakan untuk menjadi raja dari Pagaruyuang. Ya. Ke Pagaruyuang. Sampai kini hubungan negeri sembilan dan Pagaruyuang tu masih erat. Ya. Dan keturunan raja-raja Pagaruyuang di sini berkembang di negeri sembilan. Ya. Masih berkuasa lah. Orang-orang berajo-rajo keturunan Minang. Jadi di Istana Sri Menanti itu masih berpengaruh itu kerabat-kerabat kerajaan Negeri Sembilan yang berasal dari Pagaruyuang. Iya, Pagaruyuang. Aceh lah pernah kasih nana baban tu di sini sistem matriarkat juga atau patriarkat aja. Itu karena ada pengaruh-pengaruh tu nyom melaksanakan lah itu sila global
Lah, Masing-masing suku etnis melaksanakan lo budayanya masing-masing. oh gitu. Jadi ya sementara itu dulu ya beritahu. Untuk tuh nggak ada ya mendengar kalau mereka udah tahunya lah apa tuh lembaga. Ya, jadi perdebat. Tapi di sini Wak, kan ko mungkin ko ada mau programnya ko Facebook atau Kau dimasuk di apa kau baca di YouTube, ada nama Artagnan Channel dan dua TikTok. jadi awak sambil berculuk teh akhir diskusi awak kau bisa ndak melalui menitip salam ke salah satu kawan Boleh di silakan. Kerinci. Sampai. Kawan kita di Kerinci itu Januarisdi Pak Didi. Iya. Pak Didi. Pak Didi. Nambah Karajo di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu. Oh, Karena lainnya lah pensiun dalam mau dapat sebok. Mudah-mudahan melalui lewat Alpoko, Ciloteh koko, Pak Didi mendengar cerita kita. iya. Karena Pak Didi ko pengalamannya di bidang diskusi aku cukup mantap. Mudah-mudahannya bisa mengkoreksi apa nak diskusian. Iya. Saya nak mereka saja, Pak. Salam Pak Didi. Yo Pak Didi, dengar tuh salam Pak Tiar. Ya, Bahtiar Sultan Datuk Panyalai di Pariaman. di Pariaman. Demikianlah saudara diskusi kami malam ini tentang limbago dalam tatanan Minangkabau. Sementara nanti lain kali waktu kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.